Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita akan kembali diteguhkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap doa kita dan pergumulan kita. Dan kita akan pujikan bersama sujud di altarnya. Dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Anugerahnya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di doa sebelum firman kami serahkan ke Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada ibadah malam hari ini Tuhan layakkan kami kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua. Tuhan berkati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat, urapan, kuat kuasa Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Juli Raharjo. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom keluargaku semuanya. Puji Tuhan. Iya. Semangat sehat ya. Walau mungkin ada yang sedikit flu begitu ya. Puji Tuhan. Dan kita berada di PA reguler di tahun 2024. Selamat tahun baru ya keluargaku yang mungkin baru tatap muka kali ini setelah melewati Natal dan raya tahun baru kita tidak sempat bersua. Dan bersyukur masih diberikan anugerah umur untuk kita semua dapat berjumpa di dalam pelayanan ibadah malam hari ini. Puji Tuhan. Dan hati saya semakin membara ketika di awal tahun ini pun saya melihat semangat keluarga besarku untuk terus hadir di dalam ibadah ya, yang malam ini secara online, bahkan juga di ibadah-ibadah onsite kita. Puji Tuhan. Tidak ada bangga syukur sebagai hamba Tuhan, sebagai pendamping jemaat ya, kecuali ketika saya melihat ya seperti ini dan jumpa dengan keluargaku semua. Puji Tuhan, kehidupan ini sentral pokok yang akan membawa kepada satu keberlangsungan yang baik adalah dengan modal dasar yang diberikan Tuhan kepada ciptaan yang sesuai dengan gambar Allah, yaitu akal budi. Nah, di sini akal budi itu hanya diberikan kepada pertama manusia, ini spesialnya. Ada akal budinya, kemudian ada rangkanya, yaitu otak. Karena manusia terdiri dari dua bagian, spiritual dan jasmani. Ya, ada otaknya dan harusnya ada akal budinya. Beda ketika Tuhan menciptakan ya makhluk roh. Dan makhluk roh itu sebenarnya kalau di Alkitab tidak didefinisikan nama-namanya karena jumlahnya terlalu banyak, berlaksa-laksa. Tetapi pengertiannya adalah makhluk roh itu dicipta untuk melayani Allah, melayani Tuhan. Ya. Tetapi kemudian ciptaan yang khusus hanya dengan nafasnya Allah diembuskan jadilah makhluk-makhluk roh itu, dia tidak punya otak, tetapi dia dikasih akal budi. Ya, ini saudara coba catat pahami. Loh kok nggak ada otaknya, kok ada akal budinya? Ya, karena akal budi itu berkait erat dengan spiritualitas. Sedangkan makhluk roh itu tidak punya fisik, tidak punya raga. Ya, jadi ini tolong pegang prinsip ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika terjadi sebagian tidak menerima dengan anugerah yang dipercayakan oleh Sang Pencipta, lantas mereka memberontak, ingin mengambil kedudukan posisi sama dengan Sang Penciptanya, maka sejak saat itulah terjadi satu pengkutukan, ya, dikutuk oleh Allah. Dibuang mereka dari kedudukan semula di dalam alam
yang memiliki strata bagus, maka dibuang dalam bahasa Alkitab itu ke dalam dunia yang paling bawah. Dan itu bicara tentang levelitas yang sangat terpuruk, sangat menjijikkan. Nah, seperti itu. Atau kemudian diwujudkan dalam suatu tempat yang dinamakan alam maut. Nah, jumlahnya berapa? Banyak. Ya, tidak terhitung oleh manusia. Karena kalau secara samar-samar di dalam kitab Wahyu itu ada sepertiga jumlah bintang-bintang yang sebetulnya itu merujuk pada keberadaan makhluk roh. Yang sepertiga itulah yang kemudian memberontak, mengikuti suatu tokoh yang adalah satu makhluk roh yang sebetulnya diberikan satu kehebatan tertentu, ya. Lantas dia ini yang memberontak, ya, melakukan semacam usaha kudeta begitu. Dan akhirnya dari situlah terjadi pemisahan. Ya, roh-roh yang kudus, roh yang baik, yang benar, dan roh-roh kegelapan. Nah, di situ pemisahnya. Kegelapan itu oleh setiap suku bangsa, ya, disebutnya dengan berbagai macam. Jadi itu bukan suatu kenyataan, ini memang Allah menyebut roh jahat itu A, B, begitu tidak. Itu adalah sebutan produk budaya bangsa. Ya, jadi tolong saudara bisa nangkep contoh. Ya, kita di sini mengenal istilah gondoruo, ya, wewe gombel, demit, tetean, ya kan. Nah, mungkin di Jakarta enggak mengerti itu. Di Sulawesi lain lagi istilahnya. Mereka menyebutnya. Satu contoh yang penggambarannya itu sama, mirip lah ya paling tidak. Tapi disebutnya beda. Di Jawa sini disebutnya sundel bolong, ya kan? Tetapi dalam bahasa nasionalnya kita mengenalnya Mbak Kunti. Siapa Mbak Kunti? Ya kan? Kuntilanak. Nah, ini sekedar ya, saya sebetulnya bukan mengarah ke sana. Nah, bagi yang ada di dalam kelompok yang benar, kudus, jadi pelayan Allah. Nah, itu yang ditampilkan ketika proses Natal, ya kan? Berlaksa-laksa, kerubium, malaikat, pasukan sorga, memuji-muji, ya, diperlihatkan. Nah, diperlihatkannya itu pun juga tidak ada suatu kepermanenan, wujud, ya, karena itu hanya sekadar Allah ingin memberitahu kepada kita sehingga divisualkan, ya, secara samar-samar. Nah, kemudian kalau ada gambaran, ada sayapnya, ada apa itu, ya, memang kerubium itu ada sayap, ada apa, tetapi bagaimana kepermanenan model wujud performnya itu tidak pernah dibukakan secara jelas. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi yang pasti yang ada dalam kebenaran, akal budinya utuh. Ya, akal budi yang ada dari pemberian Allah itu terkoneksi langsung dengan Allah Sang Pencipta. Sehingga akal budi itu yang membawa pengenalan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Baik itu untuk para malaikat, ya, malah itu di dalam bahasa Ibraninya, ya, malah, yang kemudian tergeser dalam ungkapan menjadi malaikat. Ada yang menyebutnya molaikat, wis kono terserah, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini adalah pribadi-pribadi roh yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan bahwa aku ada yang mencipta, dan aku mau taat. Begitu juga pada posisi lain, yaitu pada waktu manusia diciptakan dengan fisik. Dalam fisik ini organ tubuh diantaranya sangat penting, ya, otak, di mana secara ilmiah dapat diterangkan di dalam otak itu sendiri ada sel yang jumlahnya miliatan, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan di situ terletak
Ya, cara berpikir yang sehat, cara berpikir sehat itu yang searah dengan cara berpikir ya Tuhan, minimal ditandai dengan pengenalan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, itu bukti karena ada akal budi. Sepinter-pinternya, secerdas-cerdasnya makhluk lain, ya. Contoh seperti anjing yang paling dikenal, ya. Anggota K9 itu mesti anjing, sudah nggak ada luwak, itu nggak ada. Itu luwak itu hanya simbolnya ya wet coffee. Iya, iya kan? Kalau K9 itu ya mesti anggotanya anjing. Nah, begitu cerdas. Tetapi nggak ada keterkaitan. Dia mengenal tuannya. Tetapi adakah dia mengenal sang penciptanya? Adakah rasa taat dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari sang penciptanya? Contoh, ya, di tempat gereja kita ada 2 ekor anjing. Satu sabar, satu gigit beberapa kali. Ya, jemaat, ya. Enggak ngerti saya. Kok ada jemaat yang digigit itu, saya jadi berpikir, tapi sampai sekarang belum terpecahkan. Saudara-saudara, nah si anjing ini berapa kali lepas dari rantai, dan dulu waktu gereja kita masih posisi utuh, ini dalam proses ya pembangunan, tahap 1, separuh dari gereja kita dibongkar rata tanakan, dan kemudian didirikan, dan mohon doa bahwa besok kiranya dalam perkenanan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, akan dilaksanakan pengecoran lantai 2, tahap yang pertama ini. Karena nanti masih akan berlanjut untuk ya lantai 2 tahap yang kedua, ya. Jadi saudara-saudara, nah waktu gereja masih utuh sering anjing lepas masuk dalam ibadah, ya saudara. Ya sampai di situ dia cuma ya lolak-lolok saja gitu ya. Sudah belasan tahun ya dipelihara, bahkan makannya kan juga catering ya, karena kan gereja kosong. Jadi kita langganan sudah, kita serahin makan tiap bulan sekian. Ya, saudara, saya berapa kali membaptis orang, penyerahan anak, segala. Belum pernah si anjing-anjing ini berkata, Pak Gembala saya minta baptis gitu. Belum pernah saudara sampai sekarang ya. Moga-moga saudara percaya saja. Ya kalau tidak percaya juga urusan saudara ya. Jadi, nah apa artinya ini? Ya, satu kecerdasan yang dimiliki ini tidak menunjukkan suatu keberadaan atau eksistensi bahwa dia memiliki akal budi, karena akal budi itu erat kaitannya dengan pengenalan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Nah, itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita sadar bahwa oh seharusnya demikian, lantas ekspresi wujud dari keberadaan akal budi yang sehat itu bagaimana? Nah, tadi pada pokoknya adalah dalam pengenalan itu utuh kepada Tuhan. Ketaatan berarti pengenalan yang didasari ya kerelaan untuk mengikuti rancangan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, itu baru dinamakan taat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana? Apakah semua manusia memiliki akal budi? Sebetulnya dikasih oleh Tuhan. Setiap yang terlahir itu demikian. Tapi saya mau kasih tahu buat kita semua. Mengingat secara historis menunjuk bahwa manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka akal budi itu jadi ya pencong-pencong saudaraku. Ya, akal budi jadi tidak sehat karena ada kuasa dosa. Di mana ada kuasa dosa itu kemudian ada pihak lain yang mengambil kepentingan, yaitu kuasa kegelapan. Semakin lagi dibuat bodoh. Dan hal-hal yang saya sampaikan ini tentu berdasarkan data ya. Kita tidak boleh bicara itu awangan ya, tanpa data kebenaran, dan kebenaran yang sesungguhnya benar tidak lain dan bukan adalah firman Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia hidup dengan akal budi yang sehat, maka yang terjadi dalam kehidupan ini jauh lebih mudah untuk mengatasi banyak hal di dalam berbagai ya realitas hidup.
yang orang selalu katakan sulit, susah, banyak masalah, pergumulan, tidak mampu saya. Ya, saya terlalu berat. Ya, saya sudah lelah. Dan saudara tahu, ujung-ujung dari kalimat-kalimat yang coba saya florkan ini adalah berbagai macam tiupan ide dari kekuatan gelap yang dimasukkan di dalam pemikiran-pemikiran yang dipengaruhi oleh dampak kuasa dosa dan dari tiupan kuasa-kuasa gelap. Yang nanti ujung-ujungnya top klimaksnya adalah kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, tidak ada harapan buat kamu. Ya, tidak ada hari esok. Ya, coba hidupmu diwarnai dengan berbagai macam kesulitan seperti ini, pasti tidak ada harapan. Ya, pasti akan semakin memburuk. Pasti akan semakin tidak karu-karuan, karut-marut. Udah, daripada seperti itu, lebih baik kamu udahlah. Mati itu selesai semua. Dan ini adalah puncak dusta dari bapaknya pembohong. Tolong saudara mungkin tahu siapa yang Alkitab maksudkan? Bapaknya pembohong, bapaknya pendusta? Iya, tak lain bukan iblis, kuasa gelap. Saya sitir ayatnya saja, nggak usah dibaca itu. Nanti aja kalau mau baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis lah, bapak pendusta itu. Dan saudara-saudara, ketika seseorang kemakan dustanya iblis, maka dia masuk perangkap. Dan perangkap ini memang pamungkas dari perangkapnya iblis, karena dikatakan orang kalau sudah dalam merasa putus asa, tidak mampu, mengakhiri hidup, mati, maka tinggal satu langkah binasa. Dan ini memang pekerjaan iblis. Mencuri, kemudian apa saudaraku? Membunuh, ya, dan membinasakan. Nah ini banyak orang kena perangkap seperti itu. Olehnya pada hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara isi hati Tuhan yang saya dapat melalui pergumulan persekutuan saya dengan firman Tuhan. Harus memberitahu kepada saudara tahun 2024 ini apapun yang bakal terjadi akan terasa lebih mudah menjalani dan pasti bisa dan akan ada selalu jalan keluar ketika kita memiliki akal budi yang sehat. Yang rindu katakan amin, saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati saudaraku semua. Saya imani seluruh keluarga besarku yang hari ini join dalam ibadah ini dan akan terus join karena kita memperoleh akal budi yang sehat ketika kita semakin berelasi, ya, semakin kita melekat. Mungkin bahasa yang lebih mudah, yaitu dengan sumbernya akal budi yang sempurna, yaitu Dia Sang Pencipta. Yang aksesnya sudah dibuka sejak 2000 tahun silam, yaitu melalui kehadirannya, lawatannya, penyelamatannya yang dikerjakan di dalam penampilan Sang Juru Selamat kita. Siapa Dia? Tolong. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan baca ayat-ayat firman Allah. Mazmur 53 ayat 3 dan 6. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalinya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jelas firman Tuhan katakan, sekarang ini yang dicari oleh Tuhan adalah adakah orang-orang yang berakal budi. Kalimat di dalam ayat yang keempat diberitahu buat kita bahwa itulah kondisi yang sedang terjadi. Di mana ada kata-kata yang Allah sajalah yang layak mengungkapkan, menyatakan itu. Ketidakakal budian yang sehat itu digambarkan seperti kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, kenapa Pak bisa terjadi demikian? Ya, sulit ya dijumpai manusia yang berakal budi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah sampaikan. Ya, dari kekuatan kuasa dosa. Kemudian ya pihak yang lain yang berkepentingan ya untuk mengambil kesempatan kuasa gelap.
Dan di situ manusia dibuat karut-marut. Ya, kehilangan gambar Allah yang sesungguhnya. Dikatakan diciptakan Allah sesuai dengan gambarnya. Ini sedang bicara ya, satu keberadaan dari akal budi itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu menerawang bahwa apakah Allah itu wujudnya kayak manusia. Saya yakin tidak. Kita tidak dapat membayangkan beliau seperti apa. Karena semua jagat raya yang luas dengan semua ciptaannya, saudara-saudara, ada di dalam kekuasaan keajaibannya. Maka diizinkan Allah untuk manusia, makhluk ciptaan mungkin roh-roh, dapat mengenali dia hanya di dalam tampilnya beliau, ya, melalui sang firman-Nya itu yang mengambil rupa, dan rupa itu sebetulnya adalah prototipe dari manusia. Siapa dia? Yesus. Nah, kita seringkali dengarkan gini. Kita manusia berdosa, perlu penyelamatan, maka Allah, tepatnya lebih tepat sang firman-Nya itu yang mau turun, dia mengambil rupa manusia seperti kita. Tidak salah. Dan itu juga cara berpikir analogis yang bolehlah. Tetapi saudara-saudara, ketika dipadukan dalam kitab Kejadian, maka Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kemudian kita lihat tarik ke belakang di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Dijelaskan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maka sebetulnya Allah dari mulanya menyatakan wujud itu adalah seperti yang kita kenal, kemudian Yesus. Lah kita bisa mengenal Yesus ya, karena kita sudah diciptakan dalam wujud keberadaan yang seperti Yesus itu. Pelan-pelan ya. Mungkin hari ini belum langsung paham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya tidak masalah. Tapi ada kerinduan untuk memahami maksud Sang Pencipta, untuk memiliki pengenalan yang semakin gamblang, sehingga semakin kenal, ya semakin sayang. Sayang diwujudkan taat kepada Dia. Jadi seperti itu. Saya ulang lagi boleh ya? Selama ini yang kita pahami adalah manusia, ya ini manusia, Henry ini manusia, kita semua manusia ya. Sudah berdosa, butuh penebus. Maka ketika firman Allah turun menjadi penebus, ya dia harus mengambil rupa manusia yang ditebus. Betul Pak itu? Betul. Betul juga. Oke. Ya, demi penyelamatan manusia, maka firman Allah datang dalam wujud manusia. Itu pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua, dan kemungkinan ini yang pertama, bahwa manusia itu diciptakannya kan mesti ada contohnya dulu. Kayak produsen mobil ya, sebelum dia memproduk ya dalam jumlah banyak, maka dibuat dulu prototipenya satu. Wah, saya pelajari bagus, tepat seperti ini ya, dan dipamerkan ya, ternyata sangat diminati begitu, baru produsen membuat produk besar-besaran. Bisa nangkep? Jadi contoh sebetulnya wujud manusia yang seperti ini, itu sebetulnya dari awal sudah ada. Gambar Allah yang tidak kelihatan itu ya hadir. Ya, karena untuk Sang Kristus Yesus, firman menjelma menjadi wujud manusia itu bukan tercipta, tetapi adalah hasil inkarnasi. Ya, wong Allah. Ya, aku mau mewujudkan diri apa ya? Ya, coba bayangkan aja.
Ya, kemahahebatannya dia kayak begitu. Tapi ini masih ada dalam proses. Jadi manusia itu diciptakan adalah wujud Yesus. Ya, ini kalau mau wujud loh ya, wujud. Makanya orang tanya, Pak, waktu Natal firman jadi manusia itu wujudnya ya sama dengan kita. Wujudnya, tetapi asal usulnya beda. Ya, asal usulnya beda. Kalau firman menjelma ya dalam wujud Yesus, itu seharusnya tidak pakai apa-apa. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan pun bisa gitu loh. Tapi Allah sudah bernubuat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Setelah manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu ya ngikuti kekuatan lain. Si Adam tuh ngikuti kuasa gelap, iblis. Nah, saudara-saudara, Allah sejak saat itu sudah mencanangkan nanti keturunan anak dari perempuan itu akan menghancurkan ya kepala ular. Tapi si ular itu sendiri berkesempatan memagut tumit, ya, membuat menderita sesaat anak keturunan perempuan itu. Iya kan, Yesus ya, Tuhan kita Yesus. Harus turun ke alam maut. Nah, jadi Tuhan sudah membuat satu keputusan seperti ini dan semuanya tentu ada di dalam pihak Tuhan yang intinya itu satu. Demi kita yang diciptakan sesuai gambar Allah, tapi akhirnya rusak. Ya, gambar diri itu di dalam manusia, diri Allah itu. Apanya ini? Terutama akal budinya yang jadi pencong-pencong. Sebab akal budi yang sehat mesti tegak lurus dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, tetapi manusia, kalau saudara nanti coba baca ya, jadi PR dalam Roma pasal 2, Roma pasal 3 ya, nanti baca secara keseluruhan. Saudara lihat bahwa manusia kecenderungannya berseberangan dengan apa yang menjadi garis lurus yang Tuhan tetapkan di dalam diri manusia. Kenapa? Karena terjadi kerusakan. Dan dampak kerusakan itu, ya akhirnya perjalanan manusia itu banyak langkahnya yang, maaf ya, cenderungnya itu enggak karu-karuan. Nah, padahal kalau kita nanti berada di dalam akal budi, tegak lurus dengan apa yang Tuhan rancang, kita masih menghadapi kesulitan, kita masih menghadapi pergumulan, kita mungkin masih menghadapi tantangan dalam hidup karena memang dunianya sudah kadung karut-marut, tercemar oleh kuasa dosa dan kekuatan gelap yang berjalan mengitari jagat ini kan. Saudara masih ingat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 itu kan. Tetapi ingat, orang yang berada di dalam akal budi yang sehat, saudaraku dikasih Tuhan, semua akan jauh lebih mudah di dalam kita melewati. Dan jalan keluar, way out, solusi, itu selalu dipastikan ada tersedia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini memang saya harus sampaikan mumpung saudara masih seger-segernya jam sekian ini. Oke, saya minta saudara juga mendoakan bahwa per minggu tanggal 28 yang akan datang, kita akan kembali melaksanakan pelayanan ibadah onset jemaat yang ada di Surabaya dan sekitarnya, bertempat di Hotel Cendana, saya mengenalnya, ya, Surabaya. Ini masih dalam proses yang kiranya Tuhan campur tangan semua. Dan rencananya kita akan laksanakan di setiap minggu pukul 5 sore sambil nanti kita evaluasi. Ini berkait juga dengan pembagian jam pelayanan untuk di Gresik dan Surabaya. Silakan saudara terus mendoakan. Oke, kita kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini hanya pemikiran awal, boleh saudara nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan di waktu-waktu yang akan datang tentang Yesus
itu adalah prototip dari Allah menciptakan manusia. Ya. Makanya dalam proses pemulihan, dalam proses Tuhan menebus kita, mengampuni, mengusir kuasa gelap dalam diri manusia, kemudian ketiga memenuhi Roh Kudus di dalam hidup ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, standar capaiannya adalah biarlah kamu hidup menjadi seperti Yesus. Sampai kita ciptakan lagu kan, seperti Yesus, itu saja ku pinta, ya. Jadi standarnya seperti itu. Ya, kalau kita terus melatih hidup, nempel sama Tuhan, latihan di dalam perjalanan ini, saya mau yakinkan kita semua, berprofesi apa seperti tuntunan Tuhan dengan Tuhan memberikan passion kepada setiap saudara, di sana selalu ada berkat dan rezeki Tuhan. Dan membawa hidup kita semakin memiliki ya kualitas hidup yang semakin berkenan di hadapan Allah. Sementara itu sasaran dalam perjalanan hidup di tahun 2024. Bahwa kalau manusia sudah mengalami kekarut-marutan yang terjadi, akal budi itu sudah ya karut-marut itu tadi. Kecenderungannya gimana? Kecenderungannya bukan mencari Allah. Nah, sehingga di dalam dunia ini ya beragam orang mempercayai apa saja. Ya, tidak bermaksud turut campur, intervensi atau mengkritik, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Karena kita terikat pada hak asasi manusia. Silakan, tetapi paling tidak kita mengetahui fenomena di dalam kehidupan ini. Kita buka sama-sama Yesaya pasal 8. Ayat 19 dulu, silakan. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saudara, indikasi itu di situ ada dua kelompok. Ada kelompok yang mengajak, ayo kita pergi ke orang pinter lah kalau istilah sekarang, tukang ramal lah. Ya, atau ada orang-orang yang bisa memanggil arwah. Praktek itu sampai hari ini loh. Ketika ada orang dalam kedukaan seolah tidak terima karena yang berpulang itu seolah tanpa pesan. Ya sebagian besar ya gak ada pesan ya. Wong kapan dipanggil itu ya gak ngerti loh saudaraku. Iya kan? Nah, yang begini kadang-kadang udah tenang aja, saya panggilkan seorang yang bisa punya talenta katanya. Manggil arwah. Dan arwah yang dipanggil adalah siapa yang berpulang, yang mati tadi. Jadi kalau itu yang meninggal suami atau istri atau siapa, nanti suaranya mirip. Bisa ditanyai apa saja. Seolah-olah itu adalah arwah si mati. Coba. Ini kalau gereja tidak menjelaskan. Tidak memberikan pewartaan ini terus-menerus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Akan ada kemungkinan dapat terjerembab. Ya, pada praktek-praktek yang aduh. Dan itu nanti saudara akan lihat dampaknya. Kalau orang jatuh di dalam praktek-praktek demikian. Tentu saya tidak sedang bicara bagi, ya memang ada saudara kita yang ya keyakinannya begitu Pak, ya monggo. Tapi saya kan sedang bicara kepada yang saya yakini saudara-saudara rindu. Ya, dekat kepada Sang Pencipta. Sadar. Ada Sang Pencipta yang membuat aku bisa ada seperti ini. Suka duka, enak, kadang kurang enak, ya toh, seneng, tapi kadang-kadang ada susahnya. Aduh itu berkat loh. Kalau enggak aku dicipta kayak patung, enggak bisa ngerasain apa-apa. Terus gimana, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya aku tahu Sang Pencipta itu baik. Lanjut ayat ini, di ayat 21-nya dulu, silakan. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan
menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita dibukakan oleh Tuhan ya, ini bersyukur. Kalau orang hidup di dalam praktik seperti itu, yang terjadi itu tadi. Di ayat 21-22. Iya kan? Saya percaya, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada di antara kita yang mendambakan dalam perjalanan hidup seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau gitu gimana Pak Gembala? Nah, coba ayat yang ke-20-nya, silakan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Lah, carilah pengajaran firman. Ya. Dan dikatakan kesaksian. Kesaksian dari firman itu sendiri. Maksudnya gimana Pak Gembala? Maksudnya, kalau saudara melihat satu alur perjalanan histori dari seorang anak Tuhan di Alkitab. Contoh umpamanya dari sekian ratus umpamanya ya. Seorang Yusuf, anak Yakub. Bagaimana dalam perjalanannya? Tidak mudah. Banyak kesulitan. Ya, banyak tantangan, bullying, persekusi. Dari siapa? Bahkan orang-orang terdekatnya. Sampai ujungnya dia dijual. Dijual jadi budak, saudara. Budak tidak sama dengan mungkin TKI, saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Lain. Ya. Jadi budak. Standarnya sama dengan hewan. Tapi kita lihat. Orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa kok gitu? Karena ada akal budi yang terus diasah. Ngasah akal budi itu gimana? Ya dengan batu pengasah. Dengan sumber akal budi. Siapa sumber akal budi? Ya Tuhan Allah itu sendiri. Salah satu ungkapan dari seorang Yusuf. Ketika dia mau dijegal, dijatuhkan dalam dosa perzinahan, dia katakan, ya, seisi rumah ini diberikan kepercayaan kepadaku, kecuali engkau yang adalah istri Tuhanku. Masakan aku harus berbuat jahat di mata Tuhan? Ini wujud. Sampai satu hari nanti kita lihat, yang memberi kesaksian bahwa sosok Yusuf itu memiliki akal budi yang sehat. Bukan orang yang sudah beriman. Justru biangnya yang tidak beriman. Firaun sendiri. Masih ingat saudara? Mungkin di pasal 41 kitab Kejadian itu. Dikatakan aku tidak pernah melihat orang yang penuh dengan akal budi ini. Penuh dengan roh. Ya bisa disebut roh Allah atau roh dewa dalam perspektif si Firaun. Nah itulah yang dimaksud kesaksian. Oh gitu ya, hidup ini kalau kita melangkah terus bersandar pada Tuhan, yakin sabda Tuhan yang kita terima, ya kita diberikan contoh perjalanan seperti itu. Walau nyaris seperti tidak ada harapan, bersama Yesus pasti bisa. Angkat tangan, kepalkan tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya. Gini ini yang pilek bisa minggir semua saudaraku ya. Plu minggat dalam nama Yesus. Ya, ayo yang gangguan lever apa dijamah Tuhan. Levernya sembuh dalam nama Yesus. Yang baru penanganan ada batu ginjal, batu apa aja dalam nama Yesus. Ya, kita sandar hanya pada satu batu karang yang teguh. Siapa batu karang yang teguh? Tuhan Yesus Kristus. Iya. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Enak aku nek nyanyi ngono jane ya saudaraku. Itu ada di dalam kidung jemaat ya. Pendeta itu mesti luwes gini. Makanya saya di GPIB gitu ya. Domini gitu. Iya kan?
Di Pantai Kosta, bro, gitu. Iya. Di gereja tertentu dipanggil boksu, nggak apa-apa, ya toh. Boksunya ini beda sama boksu yang di sana, di Pekelingan. Ya, lo apa? Sana produk nasi kerawu yang pertama. Tapi kalau boksu, ya, ini saudara yang dikasih Tuhan, iya. Ya, ada yang manggil boksu, ada yang manggil laupan, ya nggak apa-apa. Ya. Atau lause itu ya. Enak ya kalau mengucapkan ya, lause. Lause itu guru ya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oke, semangat dong ya. Jangan saya sendiri semangat itu. Oh, ya, semangat gini. Iya, sekali lagi sakit penyakit apapun dalam nama Yesus, termasuk sakit ekonomi, dalam nama Yesus, iya, disembuhkan ekonomi, rezeki Tuhan luncurkan, curahkan atas saya dan saudara, gitu. Makanya nanti kita bangun gerejanya ini ya pasti lancar-lancar. Terima kasih Tuhan sampai selesai dengan baik. Ya, gitu aja ya. Padahal kalau tanya sama Pak Gembala, gimana Pak? Enggak tahu, mbuh. Ya, hari ini store berapa puluh juta, ya masih kurang sekian puluh juta. Oh Tuhan Yesus, nyanyi lagi batu karang yang teguh. Engkau sumber berkatku, ya, gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi jangan nyari kuasa gelap. Ingat baik-baik. Saudara, saya mau kasih tanda pemikiran. Tadi contoh ya, kesaksian ya. Jadi pengajaran jelas ya firman. Kesaksian, contoh lagi umpamanya. Tadi kan contoh pribadi. Sekarang penyelamatan suatu bangsa di negeri asing yang terancam genosida ya, genosida. Yaitu di dalam kitab Ester. Nanti kalau saudara baca itu ya kelihatan sekali. Kitab Ester itu. Langsung intinya adalah di pasal 9 ayat yang 1 kalau tidak salah. Dikatakan apa yang harusnya terjadi, pemusnahan itu dialami oleh bangsa pilihan, maka Tuhan membuat sesuatu yang sebaliknya. Ya, wah itu. Jadi saudara-saudara, kita begitu belajar firman, bukan cuma nambahi, ya memenuhi memori di kepala kita, enggak. Ketika kita dihadapkan dengan realita hidup, aku ingat firman ini. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Tapi ini masalah karena aku salah. Minta ampun dulu sama Tuhan. Oh Tuhan tolong, pulihkan iman. Ya kadang pulihkan iman itu juga ya jangan minta sehari 2 hari terus minta mujizat, itu enggak sportif. Nah, kadang puluhan tahun membelakangi Tuhan, kecepit sebentar baru minta supaya Tuhan nolong. Ya sportif lah. Jadi kok belum ada jawaban Pak Gembala? Semangat, maju terus. Ya, ketemu lagi, kok masih belum ada tanda-tanda Pak Gembala? Jangan putus asa, maju terus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mesti sportif loh. Ada orang ninggalkan Tuhan 24 tahun. Begitu kejepit dalam 1 minggu ya, maunya cepet-cepet Tuhan nyatakan mujizat. Lah ya nggak benar lagi ketika dia coba nyobai Tuhan Yesus ya, kemudian hantu ya, mana yang lebih cepat nolong. Nah ini nggak beres. Ya ini contoh-contoh kehidupan yang apakah ini percaya kepada pengajaran? Apakah percaya kepada kesaksian Tuhan? Ada yang begitu signifikan terjadi jawaban, ada. Ada yang memang kita harus melalui proses didikan sama Tuhan. Ada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada contoh yang seperti itu. Kalau tadi ini kelompok satu bangsa pilihan. Akhirnya Tuhan menolong secara keseluruhan. Kembali lagi satu pribadi. Contoh kesaksian siapa? Dari seorang Mordekai. Ya, Mordekai. Itu juga masih ada di kitab Ester. Dia seorang berjasa, melakukan hal yang baik. Ini tanda-tanda adanya akal budi yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan.
menyelamatkan nyawa raja. Tapi tidak dapat perhatian. Sepertinya Tuhan tidur. Tapi ternyata tidak. Semua yang kita tabur, lambat atau cepat pasti menuai. Kalau nabur cepat, maunya nuai cepat, ya nandure jagung atau cipluan. Tahu cipluan? Cipluan dalam bahasa kerennya sekarang golden cherry, saudaraku. Saya pikir apa golden cherry? Begitu saya buka, cipluan. SPG-nya di swalayan itu ngasih tahu, Pak, ini sebetulnya di kebun-kebun kita ada. Loh lah ya. Apa Mbak jenenge? Lupa saya Pak. Cipluan. Iya Pak. Loh gitu tuh saya lihat berapa waktu silam. 70.000 satu packing kecil. Ternyata di balkon atas rumah saya, di pot-pot itu tumbuh dengan sendirinya. Waduh seneng saya saudaraku yang kasih itu. Tumbuh kira-kira 2-3 minggu sudah menghasilkan buah. Saya ambili gitu. Kemudian saya itu coba kreatif ya. Saya kreasi, saya pindahi di pot-pot. Gak mau dipindah mati. Wis kono karepmu, urip-uripo itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, tapi ya lumayan untuk hiburan. Kalau saya ada itu saya pedih, saya makan gitu ya. Saudara, balapan sama burung. Mungkin juga ada burung yang di atas pohon-pohon itu dia lagi maki-maki saya. Terlalu dasar manusia rakus. Jatahku mau ambil. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu tumbuh sebentar ya kira-kira sebulan udah mati juga. Tapi kalau saudara nanam sesuatu, nabur sesuatu tidak sesegera mungkin panen. Mungkin yang saudara tabur itu apa? Mungkin salah satu contoh, durian. Coba, durian itu sebelum ada yang model hibrida, itu bisa 15 tahun, 20 tahun baru menghasilkan buah. Tapi begitu menghasilkan buah, jarang matinya saudaraku. Terus berbuah pada musimnya. Allah tidak tidur. Yang percaya katakan amin bersama saya. Amin. Itu sebenarnya kalau kita melakukan dasarnya akal budi yang baik dengan Tuhan. Enggak ada taburan yang sia-sia. Ya tadi seorang Mordekai. Apa yang menjadi jasa harusnya dia ditinggikan, dimuliakan oleh Raja Ahasiweros. Rupanya dipending. Sengaja Tuhan buat. Supaya nanti panennya itu terjadi ngerapel saudaraku. Nah ternyata Tuhan memberkati, Mordekai diangkat tinggi, dinaikkan kereta raja, dan sekaligus dia dipakai untuk jadi berkat menyelamatkan seluruh bangsanya. Yaitu umat pilihan Allah yang diselamatkan. Itu di dalam kitab Ester. Itulah yang dimaksud dengan firman. Ya, carilah pengajaran dan kesaksian. Dulu ada persekutuan, pengajaran kesaksian, ada orang pendeta disuruh khotbah, ngundang orang, saya kadang diundang untuk Pak tolong kasih kesaksian. Anggapannya ayat ini itu artinya, sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Yang benar itu pengajaran firman, tunjukkan ini loh. Kesaksian dari abad ke abad, dari masa yang dulu. Tuhan tetap berkarya sampai hari ini dan sampai kapanpun. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya, ya, sekali lagi, ayo kita terus cari Tuhan. Kita minta agar Tuhan sendiri yang akan menjadi sesembahan kita, andalan kita. Satu ayat lagi ya, orang kalau ada kaitan dengan kuasa gelap, mesti tambah bodoh, mundur hidupnya. Yesaya pasal 44 ayat 25. Bagus tolong garis bawahi. Ada hal-hal yang saya tidak bisa sampaikan secara ini ya, tetapi secara garis besar di dalam ayat itu. Silakan dibaca. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Intinya saja, orang kalau sudah terikat dengan kuasa kegelapan, saudaraku ini kasih Tuhan, akal budinya merosot. Udah pasti. Karena akal budi itu ada cipratan dari sumber akal budi yang sejati. Ya, ini kalau orang kebatinan itu ya, penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu cara mengungkapnya seperti itu. Ya, akal budi itu cipratan dari sumbernya akal budi.
Kalau orang sudah tidak terkoneksi dengan sumbernya, ya sudah. Sudah bisa mengikuti acara ini karena di studio Pastori GKT Gresik Surabaya ini masih sedang dialiri listrik yang dikelola PLN. Coba apa yang terjadi? Kalau sampai ini tidak terkoneksi lagi, terputus, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Yang ada adalah kegelapan. Yang ada adalah ketidakberlangsungan ya fellowship kita. Nah, dijauhkan kiranya dalam nama Yesus. Hanya sekedar gambaran. Jadi kalau orang mulai tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan, dekatnya dengan kuasa-kuasa kegelapan, Alkitab beritahu apa? Yang ada apa? Kemunduran. Saudara kan dikasih Tuhan. Pengertian-pengertian yang positif, hal-hal yang kiranya itu bermanfaat, kadang-kadang terabeh. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Prinsip membangun itu semua akhirnya terelakkan, yang ada apa? Penghancuran, pengerusakan. Jadi salah satu tanda keberadaan akal budi ketika seorang itu membawa semangat membangun. Ucapkan bareng dengan saya, Pak, semangat membangun. Nah, semangat membangun itu ya bisa diartikan kalau gambaran ya, bagaimana Nehemia, bagaimana ya tokoh-tokoh yang lain, dia melihat Yerusalem berantakan, dia ingin membangun ya, dan karena dia ingin membangun, dia doa, Tuhan bisa pakai ya Raja Artasasta itu dalam kitab Nehemia ya, raja yang waktu itu belum mengenal Tuhan, tetapi dipakai oleh Tuhan. Raja membiayai semua yang diperlukan. Coba, luar biasa kan? Dalam perjalanan membangun, tantangan muncul. Apakah orang luar yang menjadi tantangan? Tidak. Justru orang dari dalam sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, gambarannya apa? Hidup itu selalu namanya ada hambatan, tantangan itu justru mengasah. Ya, adakah ini betul-betul terkoneksi dengan sumbernya akal budi atau tidak? Nah, ternyata Nehemia dan kawan-kawan betul-betul terkoneksi. Nah, yang terjadi apa, saudaraku ini kasih Tuhan? Semangatnya tidak pudar, gairahnya terus. Dan sampai kepada kesimpulan di dalam Nehemia pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan membuat para musuh-musuh, orang-orang yang menghambat untuk proses pembangunan jadi geleng-geleng kepala karena kami dapat menyelesaikan membangun ini hanya sekian waktu dan semua itu adalah terjadi atas bantuan dari siapa? Tolong saudaraku. Iya. Masih ingat yang dikhotbahkan oleh Bapak Dr. Handoyo Santoso ya? Ya, tema yang kita kemukakan itu. Saudaraku, semua kami kerjakan atas bantuan Tuhan. Dan orang yang berakal budi baik, karena terus terkait dengan Tuhan, pasti Tuhan membantumu. Pasti Tuhan membantumu. Pasti Tuhan membantumu, keluargaku semua. Ya, engkau tidak jalan sendiri. Ya, engkau tidak yatim piatu. Ya mungkin kalau status, kami sudah yatim piatu kok Pak. Bapak ibu kami, papa mama sudah nggak ada umpamanya ya. Saya juga yatim piatu. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, sendirian. Haleluya. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya lanjut ayat 14-nya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saya janji akan dilanjut di dalam ibadah yang berikutnya, agar kita tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara garis besar saya sampaikan, orang yang berakal budi adalah orang yang terus menjalin koneksitas dengan sumbernya akal budi dan semakin belajar taat kepada Dia. Dan bicara nasib kita, orang-orang yang demikian pasti bagus. Ya, Tuhan campur tangan. Kemudian bentuk ekspresi yang ada, wujud nyata, dapat dirasakan sekeliling orang yang berakal budi, kecenderungannya untuk membangun, bukan merusak. Ya, digambarkan membangun tembok Yerusalem dan seterusnya, tetapi juga dalam bentuk prakteknya adalah membangun di tengah-tengah komunitas, membangun orang yang ada di sekeliling saudara, bukan menjatuhkan. Ya, bukan merusak, tetapi menyemangati, memberikan support, membesarkan hati. Ketika engkau dapati ada orang-orang di sekitarmu yang secara umum orang ada kecenderungan untuk menekan, membelejeti, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sadar, bukan itu ekspresi orang yang berakal budi. Bangun, kuatkan saudaramu. Simon Petrus, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Inilah misi yang Tuhan taruh dari awal tahun 2024. Tuhan memberkatimu, dan kita siapkan hidup yang berakal budi senantiasa. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu untuk kesempatan PA malam hari ini. Ternyata kerinduan umat-Mu terus menggebu. Dan ini membanggakan hamba-Mu. Sehingga hamba pun tidak berpikir kondisi. Tetapi semangat gairah, api Pentakosta, api Roh Kudus membakar hati kami. Ketika melihat kerinduan umat Tuhan. Dengan terkumpulnya hadir akun-akun yang dibaliknya ada orang-orang yang setia Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-Mu yang mencari pengajaran. Inilah umat-Mu yang ingin memperhatikan kesaksian-kesaksian setiap kisah perjalanan yang Tuhan buat atas setiap hamba-Mu. Yang kami yakin di masa lalu Tuhan mengerjakannya atas umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan masa kini Engkau sedang menggenapi janji pula kepada setiap kami. Yang mau terus tekun setia. Menjadi pribadi-pribadi berakal budi. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong bagi kami semua. Engkau tabib bagi kami semua. Engkau juru selamat bagi kami semua. Dan Engkau panglima perang kami. Yang terus mendidik kami dalam menjalani hidup. Menghadapi tantangan, kesulitan hidup apapun. Yang kami tahu bersama Tuhan, kami pasti bisa melewati semuanya. Tuhan, yang mendambakan adanya peningkatan demi peningkatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan campur tangan untuk bidang usaha, kedinasan, pekerjaan, studi, pelayanan dari setiap umat-Mu. Tuhan memberkati sebagaimana yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turun berkat Tuhan atas setiap umat Tuhan. Dari sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa untuk semua doa yang dinaikkan untuk proses pembangunan tempat ibadah kami. Dan terlebih pembangunan jemaat. Itu di atas segalanya. Karena gereja yang sesungguhnya adalah pribadi-pribadi orang beriman. Yang dibangun rohaninya. Sampai semua siap pada waktunya jumpa dengan Tuhan. Dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih keluargaku yang ada dimanapun berada. Semua dalam perhatian Tuhan, dalam berkat Tuhan. Setiap persembahan-persembahan yang mereka haturkan kepadamu. Tuhan,
Engkau mengingat dan mencatatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Kami percaya Tuhan memberkati setiap bidang usaha pekerjaan yang mereka lakukan dengan hati bijaksana. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Dikau kekal sampai selama-lamanya. Kiranya rahmat dan berkat semua yang baik dari Tuhan Yesus turun atas kami semua segenap umat tebusan-Mu, bahkan juga atas bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedang menaikkan doa ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan berkati keluargaku semua. Puji Tuhan. Wah, senang ya bisa sama-sama. Semangat terus sampai Tuhan datang yang kedua kali.